Ya, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Halo, PWJ pada malam hari ini. selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas tentang eh, profil pelayanan kepribadian, bagaimana pribadi kita masing-masing ya. Kemarin udah di-share sama Pak Theo. Belajar Sabtana pribadi. Ini juga Belajar kepribadian Sabtana semuanya. Sebelum kita akan mulai, mari kita buka untuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami panjatkan puji syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami berkumpul untuk PWJ pada malam hari ini, kiranya Tuhan pimpin kami dalam mengikutinya. Kiranya Pak Teo yang akan menyampaikan akan tentang profil pelayanan kepribadian, biarlah Tuhan urapi lidah bibirnya untuk dapat menyampaikan dengan baik dan dapat kami cerna, dapat kami ikuti dengan baik dan kami dapat uh, melakukan apa yang sehari-hari tentang kepribadian kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kami persilakan Pak Theo akan menyampaikan tentang profil kepribadian. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang berbuah ya, berbuah dalam Kristus dengan subtopik profil kepelayanan dan temanya adalah tentang kepribadian. Kita sudah membahas profil pelayanan ini dua kali, pertama di April oleh Evangelis Yonatan, kemudian di Mei oleh Pak Anton ya, kita membahas tentang profil pelayanan yang lain. Nah, kita akan mulai dengan slide pertama. Yesi, boleh di next slide-nya. Ya, kita semua punya profesi yang berbeda-beda. Dan tentunya di dalam setiap profesi yang kita punya, kita perlu memuliakan Tuhan ya. Sehingga walaupun profesi kita berbeda, ada yang guru, ada yang pendeta, ada yang pekerja kantoran, ada yang ibu rumah tangga, gitu. Tapi kita semua memuliakan Tuhan di dalam uh, mengerjakan pekerjaan Tuhan di mana kita sudah ditempatkan. Ke slide berikutnya. Di 15 November yang lalu, di Persekutuan Doa Pagi, saya pernah sharing tentang Ikigai. Ikigai ini adalah kerangka dari Jepang tentang alasan keberadaan ya. Alasan keberadaan itu adalah purpose, purpose atau misi atau panggilan gitu ya, yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita memuliakan Allah. Di dalam Ikigai ini dikatakan ada 4 komponen sebenarnya. 4 komponen itu terdiri dari passion, yaitu gairah, mission, vocation atau kalau diterjemahin jadi spesialisasi mungkin ya, kalau vokasi bahasanya agak asing, kemudian profession. Ini adalah 4 komponen dari Ikigai ini. Nah, kalau keempat komponen ini bisa bersinergi dengan baik, maka kita menemukan panggilan kita, gitu. Dan tentunya kita sebagai pengikut Kristus ya panggilan ilahi ya. Karena passion dan mission kita itu akan menghasilkan
hal-hal yang menjadi kesukaan kita untuk kita lakukan. Sedangkan mission dan vocation atau specialization akan menghasilkan solution untuk orang-orang di sekitar kita ya, untuk sesama kita. Dan spesialisasi dengan profesi ini menjadi hal-hal yang dianggap bernilai bagi sesama kita sehingga mereka bahkan bersedia untuk spend gitu ya, untuk membayar untuk mendapatkan manfaat itu gitu dari spesialisasi dan profesi yang kita punya. Dan terakhir profesi dan gairah kita, jadi profession dan passion kita itu akan terus mengasah kecakapan kita gitu. Ya kita semakin kompeten. Nah, ini sebenarnya semua ini berkaitan dengan kita tuh punya beban pelayanan di mana. Jadi kalau kita ngelihat profil pelayanan seperti yang disampaikan oleh Evangelis Yonatan di April 2024 yang lalu, Ikigai ini sebenarnya bicara tentang beban pelayanan kita ada di mana ya. Kita tertarik untuk melakukan apa, tetapi kalau kita menemukan Ikigainya itu kita menikmati sekali tuh melayani di situ karena nggak cuman menjadi beban pelayanan yang kalau kata beban kan kesannya kayak eh, berat gitu ya. Tapi kalau itu menjadi ikigai kita, bahkan itu menjadi passion kita, pelayanan kita itu. Berikutnya kita juga di bulan Mei, di next slide, diingatkan oleh Pak Anton tentang Johari Window. Johari Window ini diciptakan oleh Joseph Luft dan Harrington Ingham tahun 55. Jadi tool ini klasik banget. Sebenarnya diciptakan objektifnya untuk membuat tim semakin solid ya. Timnya menjadi semakin solid karena tim itu benar-benar saling mengenal satu sama lain. Jadi boleh diklik, yes. Keempat window di Johari Window ini yang pertama adalah window open ya. Window open ini menunjukkan apa yang saya tahu. Jadi saya tuh punya kemampuan, saya punya perilaku yang saya tahu, saya aware, dan orang lain juga mengetahuinya gitu. Jadi kalau kita lihat di sumbu X yang horizontal ini dari Johari Window ini, itu bicara tentang self ya, tentang saya sendiri gitu. Apakah yang sebelah kiri itu bicara, kolom yang di kiri bicara tentang self awareness saya, yang sebelah kanan bicara tentang hal-hal yang saya nggak aware. Apakah saya punya kemampuan tertentu atau tidak. Gitu. Sedangkan untuk yang sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya, ini adalah bagaimana orang lain melihat kita. Gitu. Ada yang orang lain tahu bahwa kita punya kemampuan atau kekuatan tertentu, ada yang mereka juga nggak tahu. Gitu. Tolong diklik, Jessica. Oke, kalau kembali ke layar sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat di yang kolom atas itu ya, kalau kita mendapatkan feedback itu di kolom yang sebelah kanan, di mana kita punya blind spot, itu dengan dapat feedback dari orang lain, karena orang lain tahu kita punya sesuatu. Kita uh, diketahui kalau punya kekuatan tertentu atau kemampuan tertentu, tapi kitanya sendiri nggak aware. Gitu. Nah, feedback ini akan membuat open area atau open window itu menjadi meluas ke kanan ya. Sehingga yang blind spotnya kita akan jadi lebih sempit gitu. Blind spotnya itu mengecil karena sekarang udah jadi open juga buat kita. Karena dapat feedback dari orang lain. Sedangkan secara vertikal, yang tadinya hidden atau orang lain nggak tahu kalau kita punya, kalau kita sharing ke orang lain, maka open kita ini secara vertikal akan lebih besar gitu. Sehingga yang hiddennya tadi akan mengecil. Dengan demikian, kalau opennya lebih luas dan terus kita lakukan saling feedback, saling sharing, maka akan ada finding yang semakin lama semakin memperkecil jendela yang namanya misteri. Yang saya nggak tahu kalau saya punya kekuatan atau kemampuan tertentu dan orang lain juga nggak lihat. Itu akan semakin lama semakin kecil dengan kita semakin dapat feedback dan semakin sharing.
Nah, inilah powerfulnya tool Johari Windows ini. Dan sebenarnya Johari Windows ini bisa aja digunakan untuk pasangan yang menikah ya. Karena pasangan yang menikah itu juga sama. Ada open area di mana diketahui oleh si suami, oleh si istri, apakah dia punya kekuatan tertentu. Tapi ada juga yang mungkin jadi blind spotnya si suami maupun istri yang perlu feedback dari pasangannya. Demikian juga kita bisa sharing yang kita tahu kita punya, tapi pasangan kita nggak tahu, sehingga hidden area dari pasangan kita juga semakin mengecil gitu. Nah, dengan kita lebih terbuka satu sama lain, harapannya ya tim ini akan lebih solid atau pasangan pernikahan itu sendiri juga jadi lebih dekat satu sama lain. Jadi tujuan dari tools ini adalah memperkuat tim. Kalau kita connect, Jessica, boleh diklik. Ya, kita di sini bisa melihat bahwa di bulan Mei Pak Anton itu membahas tentang kemampuan sebenarnya. Ya, membahas tentang kemampuan. Kita melayani sebagai apa gitu. Diklik sekali lagi. Diklik sekali lagi. Jadi ada profil pelayanan sebagai apa itu bicara tentang kemampuan ya. Yaitu karena kita sudah ketemu Johari Windows-nya. Kalau teman-teman kepengen tahu saya punya kemampuan apa dan orang lain melihat apa, ada tools yang sudah dibagikan juga di WAG Pengharapan, bisa diklik. Nanti kalau udah kita melakukan assessment, kita cerita dari daftar di situ perilaku yang saya tahu saya lakukan apa aja. Nanti kita bisa share ke orang-orang yang dekat sama kita atau mengenal kita untuk mereka ngasih feedback ke kita gitu. Jadi kita udah sharing ke mereka, mereka ngasih feedback. Nanti perilaku-perilaku yang nggak dipilih oleh keduanya, nah itulah yang sebenarnya ada di misteri kita. Berarti memang orang lain nggak lihat dan saya pun tidak merasakan gitu kalau saya punya. Ya, jadi kita punya awareness lebih baik tentang diri kita. Nah itu bicara tentang kemampuan, apa yang kita mampu di dalam profil pelayanan kita. Hari ini, kalau diklik sekali lagi, Jessica, kita akan bicara tentang kepribadian. Nah, apa hubungannya antara kepribadian, kemampuan, dan keterbebanan? Kepribadian ini sangat mempengaruhi kemampuan, karena kepribadian bicara tentang potensi ya. Kepribadian itu bicara tentang potensi, apakah kita secara alamiah itu nanti bisa atau nggak bisa punya kecenderungan mampu melakukan sesuatu. Sedangkan keterbebanan itu sebenarnya kalau kita ngelihat pakai satu mata, jadi kita tutup mata yang satu gitu ya, potret kepribadian itu akan membantu kita untuk melihat kita mampu atau enggak. Tapi kalau kita buka mata yang satunya lagi, itu bicara tentang matching nggak sama apa yang kita lakukan, sama keterbebanan kita. Bisa aja kita terbebannya di satu hal, tetapi sebenarnya kita nggak mampu di situ gitu. Nah, potret kepribadian ini akan menunjukkan potensi kita, apakah kita mampu atau enggak. Kalau namanya potret, kita melakukan assessment, nggak ada assessment itu yang bagus atau jelek. Itu cuma menunjukkan siapa kita, itu cuma potretnya kita aja gitu. Kita bisa bilang bagus atau nggak bagus, kalau dia match atau tidak match dengan pekerjaan kita, atau dalam konteks ini match atau enggak dengan keterbebanan kita gitu. Jadi saling keterkaitannya itu. Sekali lagi kepribadian ini potensi menunjukkan kita mampu atau enggak, kita mampunya di mana. Kemudian keduanya ini perlu kita matchingkan dengan kita punya bebannya di mana gitu. Kalau matching, nah itu baru kita bisa bilang ini berarti potensinya cocok gitu ya, cakep potensinya sesuai dengan keterbebanannya. Nah, di slide yang sudah dibuka oleh Yesi ini, kita bisa belajar dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 15, bahwa kita itu memang sudah dibentuk sejak dari kandungan ibu kita, ya di ayat 13. Dan si pemazmur bersyukur karena dia merasa kejadiannya itu dahsyat dan ajaib ya. Tuhan itu membentuk kita dari sejak kandungan, ajaib apa yang dia buat, dan kita tuh benar-benar bersyukur gitu. Menyadari bahwa ini adalah hasil pekerjaan Tuhan sendiri. Di ayat 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ke next slide. Nah, kaitannya ayat-ayat tadi dengan dunia ilmu pengetahuan, dengan profil kita saat ini adalah
kita itu sebagai manusia terdiri dari kombinasi DNA. Dan DNA kita itu terdiri dari 4, ada nukleotida, ada adenin, ada timin, ada sitosin, dan ada guanin. Keempatnya ini dia bisa berpasangan ya, dia akan berkombinasi begitu. Dan kalau kita lihat kombinasi DNA yang ada di dalam tubuh manusia, kemungkinannya itu ada 10 pangkat 3,6 miliar. Saya coba hitung pakai kalkulator, kalkulator nggak sanggup untuk hitung ya. Kalkulator itu cuma sanggup hitung sampai 10 pangkat 3, 10 pangkat 309. Ya, kalau tulisannya nggak kebaca di sini karena terlalu kecil mungkin slide-nya kurang besar ya, yes, ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin muka saya juga nggak usah ditampilin, slide-nya dimaksimalin bisa nggak ya? Tapi nggak apa-apa, saya bacain aja kalau nggak bisa juga. Jadi 10 pangkat 3,6 miliar itu banyak sekali gitu. Sedangkan kalkulator kita cuma bisa ngitung 10 pangkat 309 ya. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 3,6 miliar. Sedangkan jumlah partikel yang ada di alam semesta itu cuma 10 pangkat 80 ya. 10 pangkat 80. Ini kalkulator masih bisa ngitung. Berarti kan kombinasi DNA kita tuh jauh lebih banyak, lebih besar daripada semua partikel yang ada di alam semesta. Partikel itu contohnya ya ada aluminium, ada timbal gitu ya, ada nikel gitu. Itu cuma 10 pangkat 80 itu yang ditemukan di alam semesta. Ada yang udah dikasih nama, ada yang belum dikasih nama gitu. Nah, cuman faktanya DNA manusia itu 99,9% itu serupa satu sama yang lain. Jadi yang membuat saya berbeda dengan orang lain itu cuma kombinasi yang 0,1%. Nah, tapi coba dihitung 0,1% kalau kita kali 10 pangkat 3,6 miliar itu kalkulator juga masih nggak bisa ngitung. Itu masih jumlah yang besar sekali. Nah, itu yang menyebabkan ada variasi genetik. Ya, variasi genetik kita melebihi dari jumlah semua partikel yang ada di alam semesta berlipat-lipat kali ganda. Itu yang menunjukkan bahwa kita adalah pemberian Tuhan yang unik. Ya, kita itu eh, sangat unik dibentuk oleh Tuhan. Walaupun orang itu kembar identik, dia 100% tidak akan sama DNA-nya antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, jadi hampir tidak mungkin atau pasti nggak ada orang yang punya kombinasi DNA yang sama dengan saya atau sama dengan kita di dunia ini nggak ada. Gitu. Oke, ke next slide, yes. Di Roma 12 ayat 4 sampai 5 ini kita diingatkan ya. Ya keunikan kita tadi itu bukan nggak ada maksudnya. Kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kalau kita baca, sebab sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita semua itu berbeda karena kita semua itu unik, kita semua dibentuk oleh kombinasi DNA yang tadi, yang banyak sekali itu, sehingga nggak mungkin ada yang sama. Jadi kita punya kekuatan tertentu, tapi berarti kita juga punya kelemahan tertentu. Nah, kalau kita belajar dari Peter Drucker, seorang guru manajemen, guru leadership juga, dia mengatakan leadership itu sebenarnya bagaimana dia bisa menyelaraskan strength, kekuatan orang-orang yang ada di dalam timnya, sehingga kelemahan yang bisa muncul dari setiap individu itu nggak relevan lagi. Nggak kelihatan kalau ada individu yang punya kelemahan di dalam tim itu, karena si pemimpin bisa mengorkestrasi, bisa memastikan yang terlihat oleh orang lain di luar dari tim itu hanya strength-nya aja. Tim itu solid banget, nggak kelihatan ada titik lemahnya. Karena kalau kita bicara titik lemah, ya itulah bagian yang akan diserang oleh pesaing, oleh kompetitor gitu. Ya kalau kita mau mutusin rantai, kita akan cari bagian yang keraten, yang paling lemah, itu yang akan paling mudah untuk kita putusin gitu. Kita sebutnya weakest link ya, titik yang terlemah dari rantai itu. Nah kalau kita bisa bekerja sama sedemikian rupa,
di komunitas pengharapan ini, semua yang kelihatan adalah strength orang-orangnya, nggak akan kelihatan ada titik lemah dari seorang pun dari kita, maka akan kelihatan komunitas kita ini solid. Ya, yang dikatakan kita membaik itu sebenarnya ya kita semakin solid, semakin maju gitu. Kita punya potensi, kita punya daya tuh semakin besar. Next slide lagi. Nah, sayangnya Stephen Covey mengatakan kita tahu kekuatan kita terletak pada perbedaan kita. Justru semakin kita berbeda, kita semakin kuat. Karena kita bisa semakin melengkapi kan. Nah, sayangnya manusia itu punya kecenderungan, kalau orang lain nggak sama-sama kita, itu malah kita jauhin. Karena kita nggak suka yang nggak sama-sama kita gitu. Sukanya yang serupa sama kita, yang sama-sama kita gitu. Bahkan kalau kita lihat teknologinya sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, itu semua membuat kita itu berkumpulnya sama orang-orang yang punya kesukaan yang sama sama kita gitu. Kalau kita sukanya ya misalnya calon presiden tertentu, informasi berita yang kita dapat ya tentang dia terus gitu dan yang baik-baik aja gitu. Karena ya teknologinya memang dibuatnya begitu gitu. Nah, padahal itu membuat kita jadi nggak lengkap, membuat kita tuh jadi nggak solid, nggak kuat sebenarnya. Karena kita jadi punya banyak blind spot. Ya. Ke next slide. Nah, warna-warna yang ada di layar ini menunjukkan warna-warna sifat kepribadian ya. Ada orang-orang yang punya sifat kepribadiannya itu hijau, orang-orang yang fokusnya ya ke people gitu. People fokus sekali, mereka disebut orang-orang yang empowering, yang memberdayakan. Orang-orang yang senangnya kerjasama, berkolaborasi, mudah bergaul, sangat akomodatif, bisa membantu orang lain. Dia cakap membaca cue atau signal secara sosial dari orang lain. Jadi dia tahu ini orang lagi sedih, ini orang lagi marah, ini orang lagi butuh sesuatu. Itu orang yang cakap membaca kebutuhan sosial itu cepat kali menangkapnya gitu. Dan orang hijau ini juga mudah percaya sama orang lain. Nah, lawannya orang berkepribadian yang berwarna hijau tadi adalah orang-orang yang outcome fokus, orang-orang berwarna merah nih. Yang dipikirin ya target, sasaran, hasil gitu. Mereka sangat mikirin gimana caranya supaya hasil ini bisa diperoleh dan diperolehnya sesegera mungkin. Orang-orang ini sangat rasional, sangat objektif, nggak mikirin perasaan-perasaan gitu. Yang penting gimana caranya target itu tercapai, kalau kita butuh sesuatu, ya itu akan kejadian gitu. Kita butuh ruko di sebelah, gimana caranya supaya itu bisa terjadi. Nah ini orang-orang merah kira-kira kayak gitu. Dia nggak mikirin perasaan gitu. Sangat kompetitif, sangat berani, pantang menyerah, dan mereka akan mengejar target. Warna yang lain adalah warna kuning. Ini orang-orang yang inspiring, orang-orang yang sangat menginspirasi. Mereka disebut orang-orang yang big picture thinking. Orang-orang big picture thinking ini ya kayak ngecat langit lah ya. Melakukan sesuatu yang kita pikir nggak mungkin untuk dilakukan gitu. Itu pekerjaan yang terlalu besar. Tapi orang kuning akan melihatnya itu sesuatu yang bisa dilakukan dan mungkin untuk dilakukan. Mereka sangat imajinatif, kreatif, cakap untuk melihat peluang-peluang, berani mengambil risiko. Mereka bisa memberi masukan yang sangat radikal, yang orang lain nggak kepikiran, ekstrim gitu. Mereka juga cakap meyakinkan orang, sangat inspiring, membuat orang yang nggak kepengen jadi kepengen, membuat orang yang bilang enggak jadi bilang iya gitu. Mereka juga sangat fleksibel. Mereka mau meeting offline bisa, online bisa, mau hybrid juga bisa gitu. Orang-orang kuning itu sangat fleksibel. Lawannya adalah orang-orang yang biru. Orang-orang yang biru ini orang-orang yang disebutnya conscientious. Orang-orang yang conscientious ini sangat teliti, mereka down to earth. Jadi kalau yang tadi ngecat, ngecat langit, big picture thinking, orang biru ini nginjek bumi banget. Gitu. Sangat realistis, sangat praktis. Kalau mereka kerja, nggak mau mikirin yang boten-boten yang aneh-aneh gitu ya. Kerjanya ya yang menurut mereka sangat bisa dilakukan. Gitu. Mereka butuh banget data, butuh fakta. Mereka sangat berhati-hati menentukan pilihan mereka, waspada, orangnya nggak gampang ditipu, dan disiplin untuk mengevaluasi hasil kerja. Ada orang yang kerja itu nggak diperiksa, kalau orang biru nggak mungkin gitu. Ya dia akan memastikan hasil itu akan dimonitor, dipantau. Gitu. Di kerja nggak mungkin ngasih kerjaan ke tukang, terus tukangnya nggak dipantau, itu nggak mungkin orang biru. Ya jadi kita lihat ada 4 lensa warna kepribadian dan mereka saling berbeda satu sama lain,
tetapi bukan artinya cuma ada empat ini dan orang-orang ini adalah orang-orang yang totali berbeda gitu ya. Maksudnya begini, di dalam diri setiap kita empat warna ini ada gitu. Tapi di dalam diri setiap kita biasanya cuma ada dua warna yang dominan, biasanya. Saya pernah ketemu orang yang dominannya itu tiga warna yang lain nggak ada gitu. Jadi cuma hijau aja. Tapi juga saya pernah ketemu orang yang ada dominan tiga warna. Jarang sekali. Dan biasanya mereka bersebelahan. Jadi orang itu biasanya hijau kuning atau kuning hijau, kuning merah atau merah kuning, merah biru atau biru merah, biru hijau atau hijau biru gitu dominannya. Biasanya. Tapi ada orang-orang yang kuning biru berseberangan atau hijau hijau merah ya. Nah, ini orang-orang yang biasanya mereka sering galau itu dalam kesehariannya karena mereka kompetitif tapi juga kolaboratif, mereka akomodatif tapi mereka itu juga eh, apa ya? Ya kompetitif tadi gitu, bersaing. Oke, makanya sering galau kalau berseberangan. Next. Nah, ini kita coba latihan ya, internalisasi eh, Gus Dur ini warnanya udah kebuka tadi hijau kuning ya. Kita udah tahu hijau kuning karena dia senang keberagaman, orangnya visioner, orangnya nyeleneh, orang kuning ini senang bercanda ya, punya banyak imajinasi. Next, Steve Jobs, jangan diklik dulu. Kira-kira warnanya apa Steve Jobs nih? Dia orang yang visioner, orang yang berani, boleh dibuka mic-nya untuk nebak, pekerja keras, kompetitif, kira-kira warnanya apa Steve Jobs ini? Siapa yang mau nyoba? Boleh di-unmute. Merah. Ya, ada merahnya. Kalau dia visioner, bergairah tentang teknologi itu kira-kira apa tuh? Ini kan sangat imajinatif nih. Ada warna apanya juga? Kuning. Kuning ya. Nah, dia adalah merah kuning. Boleh diklik, Jessica. Ya, dia kuning merah. Berikutnya lagi. Jangan diklik lagi dulu. Nah, ini Bung Hatta. Mementingkan rakyat banyak. Jujur, pemikir. Betul. Theo. Kira-kira warnanya apa ini? Betul. Biru. Biru dan apa? Merah. Merah. Kuning. Kuning. Dia mementingkan rakyat banyak. Berarti peduli sama orang ya. Hijau. Jujur, warnanya hijau ya, hijau sama biru nih. Hati-hati dan peduli sama orang, ini hijau biru. Berikutnya, nah ini kita nggak tahu orangnya, kalau tadi kan kita tahu orangnya. Orang ini kita nggak tahu, tapi dari perilakunya kita tahu. Dia sangat goal driven ya, digerakkan oleh tujuan, gercep, gerak cepat, satset nih berarti. Kemudian kalau kerja tuntas, disiplin, waspada, kalau bikin rencana detail gitu. Kira-kira warnanya apa nih? Merah. Merah dan ada disiplinnya, waspadanya, Biru. Biru. merah biru ya. Jadi eh, kita sudah bisa menginternalisasi warna-warna ini cepat ya, gampang ya untuk melihat orang. Ini kita ada tes lanjutan nih. Kira-kira kalau Yesus gitu, saya nggak akan sebutkan karakteristiknya, tapi kalau menurut apa yang teman-teman kenali tentang Yesus, ini orang yang warnanya kira-kira dominannya apa nih, traitsnya? Apa warna dominan Kuning ya. kepribadian? Ya, ada kuningnya, karena pinter sekali komunikasi ya, pakai perumpamaan, pakai peribahasa, dan warna dominannya lagi apa nih? Hijau. Mengasihi orang ya hijau, hijau kuning ya dominannya. Bukan berarti itu tidak punya warna lain ya, tapi dominannya dari cerita-cerita, dari karakteristiknya yang sering kita dengar itu. Berikutnya Esther. Kira-kira warnanya apa ini Esther? Merah biru. Kenapa kok biru? Kalau merahnya tahu ya, dia berani gitu kan. Kenapa biru? Dia lebih ke kuning sebenarnya soalnya. Karena ya dia berani ngambil resiko ya, bisa ngelihat peluang. Nah, Nah, itu merah kuning itu. Berikut Ruth. Kira-kira Ruth ini karakternya seperti apa?
Kan lawannya merah apa? Kalau merah kan kompetitif, berani gitu. Dia kalau lawannya kira-kira apa? Hijau. Ya, dia sangat peduli sama orang ya, orangnya sangat baik. Dan dia orangnya ambil risiko atau hati-hati? Hati-hati. Hati-hati. Dia jadi orangnya biru ya. Kalau orang yang kerjanya bisa mengutin yang kecil-kecil itu berarti perhatiannya ke hal yang kecil sangat luar biasa ya. Attention to detail itu pasti orang biru. Berikutnya Daniel, terakhir nih, terakhir. Merah itu. Merah dan karena berani kan, Daniel kan. Tapi compliance-nya Kuning. tinggi juga ya. Daniel itu penurut loh. Dia taat sekali kan, dibilang nggak boleh makan daging, nggak makan daging. Makannya cuma sayur aja. Itu kalau orang yang penurut, dia ikut aturan, itu lebih ke biru daripada yang kuning. Kuning itu ada semaunya sendiri ya. Karena orangnya fleksibel, imajinatif. Agak susah diatur orang kuning itu. Orang biru lebih taat aturan. Jadi Daniel ini merah biru. Nah, kira-kira seperti itu cara kita cepat membaca orang. Nah, next ini adalah sifat-sifat kepribadian yang membentuk perilaku-perilaku tadi. Ingat di depan saya bilang kan, sifat kepribadian itu berinteraksi, bekerja sama satu sama lain, membentuk suatu kemampuan tertentu. Jadi mereka itu jangan dibaca satu persatu. Jadi kalau kita ngelihat potret kan, saya kirimkan link ya kalau mau ngelihat asesmen kita, nanti mungkin ada yang ngelihat, oh saya ternyata agresiveness-nya tinggi gitu. Jangan cuma ngelihat dari satu trait aja, kita coba membandingkan dengan trait yang lain gitu. Nah, di hasil tes itu mestinya nanti udah bisa keluar paduan dari trade ini sih. Contohnya, orang yang urgensinya tinggi dan risk takingnya tinggi, ini kan merah kuning ya di bawah itu ya. Pengennya cepat, tapi juga berani memanfaatkan peluang, itu orang yang make things happen. Orang-orang ini kalau punya ide, pasti pengen cepat-cepat untuk dikerjakan gitu. Nah, kalau orang perfeksionis, itu thoroughness-nya tinggi. Thoroughness itu kan cenderung bekerja secara detail, lengkap gitu ya. Tapi dia kira-kira kerjanya cenderung cepat atau lambat? Orang yang perfeksionis. Lamban. Ya, karena dia pelan-pelan kan, dia nggak kepengen salah, dia kepengen hasilnya kualitasnya bagus. Berarti urgensinya low. Ini nggak ada terus ya. Ya, urgensinya low. Kalau urgensinya low itu dia lebih memilih untuk pelan-pelan berarti. Nah, urgensi yang low, thoroughness-nya high, ini akan jadi orang yang perfeksionis. Jadi gitu kira-kira cara orang eh, cara trade untuk menghasilkan kemampuan tertentu. Contoh yang terakhir nih, gregariousness sama sociability. Ya kalau lihat kamus ini kesannya kayak hampir sama, tapi kalau psikolog lihatnya berbeda. Sociability ini senang berada di sekitar banyak orang, kalau gregariousness ini pinter basa-basi lah, memulai pembicaraan. Kalau dua-duanya tinggi, orang-orang ini kalau dikasih kesempatan untuk tampil nggak akan menolak gitu. Nggak akan bilang, oh saya nggak bisa, saya berhalangan, saya belum mampu gitu. Saya mau belajar dulu lain kali aja. Orang-orang ini nggak akan begitu. Mereka orang yang nyaman ada di sorotan lampu. Ya mereka tuh kalau suruh naik panggung, naik panggung. Kalau peluangnya ada. Jadi bukan orang yang pengennya tampil terus gitu nggak juga. Tapi kalau ada kesempatan, mereka dipercaya itu mereka akan ambil gitu. Karena mereka nggak takut. Ya mereka tuh nyaman untuk memulai pembicaraan walaupun ketemu sama orang-orang yang asing. Nah ini contoh bagaimana trade ini bekerja sama. Skepticism kalau high dan empatinya low, ini orang-orang yang kalau ketemu orang yang baru selalu melihatnya guilty dulu. Orang itu nggak ada yang baik sampai terbukti orang itu baik. Jadi mereka sangat waspada, sangat jaga-jaga karena skepticismnya high. Dia cenderung meragukan orang lain. Kalau ada sesuatu yang kesannya too good to be true, buat mereka ya too good to be true. Sebaliknya kalau empatinya yang tinggi, dia pintar menangkap sinyal sosial, tapi skepticismnya low, semua orang itu dianggap innocent until proven guilty gitu. Sampai terbukti orang itu bersalah, nah baru dia akan ingat gitu. Nah kira-kira begitu cara sifat-sifat berinteraksi. Saya nggak akan panjang-panjang lagi di sini. Ke layar berikutnya. Yes. Nah ini adalah cara untuk membantu kita meningkatkan ketajaman untuk membaca orang lain dengan cepat. Boleh di launch saja slide-nya, yes, supaya lebih kebaca. Di slideshow aja.
Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari bahasa tubuhnya sebelah kiri saya akan cepat aja ya. Yang penting itu soalnya yang di sebelah kanan tuh yang do's and don't. Bahasa tubuhnya orang kuning ini suka kontak fisik, penampilannya khas, dia sangat energetik dan lincah. Kalau nada bicaranya selalu bersemangat, kalau komunikasi tangannya kemana-mana gitu. Nah, saya udah pasti orang kuning lah. Kalau ngomong tangannya selalu bergerak gitu ya. Ruang kerja, ruang kerjanya itu akan kelihatan ini orang ini kerjanya nggak cuma ngerjain satu hal, tapi ngerjain beberapa hal sekaligus. Berantakan, terlihat disorganized. Jadi ya itu kalau ngelihat nakas di sisi ranjangnya bagian saya gitu, itu nggak kuat dia karena selalu disorganized gitu ya, kelihatannya banyak barang. Tapi kalau barang di situ dipindahin, saya yang bingung gitu. Karena semuanya itu saya merasa sewaktu-waktu butuh dan saya tahu nyarinya di mana gitu. Tapi kalau ngelihat nakas di sisi ranjangnya ya itu selalu rapi, selalu bersih gitu. Karena dia orangnya biru banget. Jadi orang kuning itu lebih disorganized. Dia nyaman di lingkungan sosial baru. Isi percakapan, kalau orang kuning itu bisa lompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain, senang diskusi entah dalam kelompok besar ataupun empat mata gitu. Jadinya senang ngobrol lah orang kuning. Nah, saat berinteraksi dengan orang kuning, pastikan yang kita harus lakukan, kita itu merespons dengan antusias. Kalau kita kelihatan nggak antusias, orang kuning ini juga bete gitu ya. Mereka akan jadi baper tuh. Kita harus terbuka dan fleksibel. Kita harus mengantisipasi kalau mereka topiknya lompat-lompat. Jangan kaget, maksudnya siap-siap ketemu sama orang kuning. Dan yang jangan dilakukan adalah bikin mereka bosan dengan ngomongin hal yang detail banget. Atau ngomongin hal yang sifatnya rutin, yang itu-itu aja terus gitu. Mereka akan bosan. Atau bicara tentang zona nyaman. Jadi kalau mau nyoba yang baru bilang, nggak bisa lah, kita kan baru belajar ini. Nggak bisa lah, kita kan orangnya misalnya sudah banyak yang senior, udah banyak yang lanjut, jadi nggak mungkin itu kita bisa lakukan. Itu orang kuning males dengerinnya gitu. Ya kalau bicara tentang zona nyaman terus mereka malah nggak nyaman gitu. Next, orang merah. Orang merah ini bahasa tubuhnya mereka eh, apa ya? Kalau jabatan tangan aja tuh kuat banget. Kalau melangkah kelihatan pede, kontak matanya tuh tajam gitu. Nada bicaranya tegas, jelas. Mereka pede kalau ngomong. Ruang kerjanya fungsional. Mereka menyimpan catatan prestasi, jadi biasanya itu ada piagam, ada piala, itu digantung di tembok, di rak gitu ya. Kemudian nyaman di situasi sosial apapun. Ya, ketemu sama orang yang ekonominya levelnya tinggi, dia juga nyaman, sama orang ekonominya rendah juga dia nyaman, karena intinya dia nggak terlalu peduli sih soalnya gitu. Isi percakapannya fokus dan dia punya pendapat tentang apapun juga gitu. Kalau ngomong nggak pengen bertele-tele, singkat-singkat aja, nyaman bicara tentang hal-hal yang sifatnya kontroversial. Itu orang merah. Ya. Yang kita pastikan saat bicara sama orang merah, jangan bertele-tele. Langsung ke pokok masalah, fokus pada hasil, fokus pada sasaran, tujuan, dan kita menyampaikannya harus dengan pede. Kalau kita udah kelihatan ragu-ragu, orang merah juga nggak interest. Jadi hindari ragu-ragu, jangan ngomongin perasaan-perasaan terus, dan jangan nggak memberi ruang untuk mereka juga bicara balik. Orang merah nggak suka, ya. Apalagi kalau yang orang merah itu bosnya kita, gitu ya, lebih cilaka lagi. Kita nggak kasih kesempatan mereka ngomong. Berikut orang biru. Orang biru ini kalau jabatan tangan singkat sekali, dia nggak nyaman dengan kontak fisik, pakaiannya formal, tetap rapi tapi formal, nggak neko-neko, pendiam. Eh, kalau ada isu, ada masalah, dia simpan di dalam sendiri gitu. Terus kalau ngomong itu milih-milih, ya pasti dipikirin dulu kata apa yang akan dipakai gitu. Jadi nggak sering ngomong supaya nggak banyak salah. Orangnya formal dan kaku, ruang kerjanya rapi, punya referensi yang mudah digunakan. Jadi kalender itu udah pasti ada di dekatnya, atau ensiklopedi atau kamus atau pokoknya planner gitu ya, supaya dia bisa bikin plan atau bisa melihat suatu referensi untuk ngecek. Dia sering ngecek nih, ini bener atau enggak gitu. Dia ngecek, sekarang ada Google ya, handphone ya, yang dia pakai untuk ngecek ini orang ngomongnya bener atau enggak gitu. Atau dia akan cek isi percakapan. Mereka konsentrasinya pada fakta dan detail,
Dia akan bikin catatan supaya bisa dibaca lagi kalau ketemu sama orang atau belajar sesuatu. Nah, orang biru ini saat kita ketemu mereka pastikan jangan nggak siap. Ya kita mesti punya catatan, mesti detail. Kalau perlu dibikin tertulis, segala sesuatu kita pertimbangkan sampai hal yang paling kecil. Kemudian jangan anggap sepele isu-isu topik yang dia bahas, jangan berubah-berubah terus, jangan kita bikin kesimpulan tapi nggak pakai data. Berikut, orang hijau. Orang hijau ini bahasa tubuhnya membuat nyaman. Dia kalau mendengar itu penuh perhatian, sering ngangguk, jadi menunjukkan dia engage, kontak matanya tulus. Kalau orang merah itu kontak matanya tajam gitu ya. Nada bicaranya lembut, tulus, dia menunjukkan dia mendengar. Kalau ada perselisihan, dia suaranya itu meneduhkan, mendamaikan. Ruang kerjanya biasanya dipersonalize, banyak foto keluarga ya. Ada foto istri, foto anak, foto liburan gitu. Jadi mereka sangat personalized. Nyaman dengan tempat kerja yang sudah disesuaikan dengan apa yang dia suka. Isi percakapannya tidak mendikte, dia biasanya bisa meladeni orang lain dan fokusnya adalah membangun hubungan. Yang kita pastikan untuk lakukan terhadap orang hijau ya kita harus sabar, suportif, rileks, sesuaikan iramanya dia, perhatikan perasaannya. Mereka paling senang kalau perasaan mereka itu diperhatikan orang hijau. Yang kita mesti hindari memanfaatkan kebaikannya, maksa dia untuk make decision atau ngambil keputusan sekarang-sekarang juga, dan kelihatan dari omongan kita yang kita utamakan itu pamrih ya, atau kita punya hidden agenda, mereka nggak suka. Next. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, sifat kepribadian itu menunjukkan kalau setiap orang berbeda dan kita perlu banget untuk saling mendukung. Setiap orang itu unik. Cara melakukan sesuatu itu banyak cara. Ada caranya orang hijau, orang biru, orang kuning, orang merah itu semuanya lain-lain. Jadi jangan memaksakan suatu cara tertentu dan kita pikir itu cara yang terbaik. Karena setiap orang unik, kita perlu banget bekerja sama dengan orang lain. Kita perlu kolaborasi. Kita perlu terus belajar melihat dari sudut pandangnya orang lain yang mungkin kita miss, jadi blind spotnya kita. Dan yang terakhir, kita mesti selalu menciptakan yang namanya psychological safety. Psychological safety ini adalah survei atau assessment yang ditemukan oleh hasil assessment ya, ditemukan oleh Google saat mereka tanya sama karyawannya dia. Karyawannya dia kan banyak sekali, tapi pada nggak mengeluarkan ide-idenya gitu. Padahal mereka anak-anak zaman now kan. Nah mereka gemes, jadi manajemennya Google ini gemes, mereka yakin idenya banyak tapi kok nggak keluar, kemudian mereka bikin survei dan keluarlah kalau mau mereka menyampaikan idenya, pastikan ada psychological safety. Jadi kalau orang ngomong itu nggak takut bahwa dia nanti akan dicela atau dibully atau apa ya, kalau salah itu dibahas terus gitu. Nah jadi psychological safety itu iklim atau lingkungan yang memicu dan memacu tiap anggota tim untuk berani menyampaikan ide atau pendapatnya dengan leluasa, dengan antusias. Next. Nah, berarti dengan kita belajar itu semua, ya kita perlu tahu tentang bagaimana kepribadian saya bisa membantu saya melayani. Ya di buku Halftime ini kita bisa belajar bahwa panggilan seseorang itu dimulai dari curiosity-nya. Kalau dia ingin tahu, rasa ingin tahu itu akan bertumbuh jadi minat, dan minatnya akan membuat dia jadi paham. Kalau sudah paham, akan tumbuh internalisasi penghayatan. Dia bisa menghayati dan akan diteguhkan, dipimpin, dan disertai oleh Tuhan. Berikutnya dari lingkungan, di next slide, lingkungan akan meyakini bahwa dia benar-benar mau gitu ya. Kalau Tuhan sudah meneguhkan, akan diuji berdasarkan firman Tuhan, didoakan di bawah pimpinan Roh Kudus, melahirkan komitmen dan itu akan mendorong action. Jadi kalau kita semua sudah tahu sifat kepribadian kita curious bagaimana kita bisa melayani, langkah-langkah ini kita perlu ikutin supaya akan terjadi suatu tindakan gitu. Jadi nggak cuma kepengen aja melayani, tapi bisa melayani dan terjadi tindakan sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Nah, kalau kita ke next slide, berarti kita udah belajar tentang keterbebanan. Kita tahu di mana kita punya beban, kita tahu di mana kita punya kemampuan,
Dan kepribadian ini bicara tentang potensi. Hari ini kita udah bahas, kita punya potensi, dua warna dominan kita itu apa, dan punya potensi apa. Berikut, kita ingin membahas tentang kekeliruan kita saat memandang tentang profil pelayanan yang kita perlu hindari jadinya ya. Yang pertama, kekeliruan fokus. Kita saat melayani itu perhatiannya pada pekerjaannya itu sendiri, pekerjaan Tuhan, lebih daripada karakter Tuhan itu sendiri atau pribadinya Tuhan itu sendiri. Dan seringkali kita gagal melihat pelayanan sebagai kesempatan untuk kita juga berkembang. Itu gagal fokusnya di situ. Kekeliruan sikap, kita sering menghindari atau mengabaikan pelayanan yang menurut kita nggak sesuai sama profil pelayanan kita. Dan kadang kita memaksakan atau meremehkan orang lain yang punya panggilan yang berbeda dengan profil pelayanan kita. Kemudian kekeliruan terhadap waktu, kita tergesa-gesa kepengen sesuatu terjadi dan kita sering menutup diri pada pimpinan Tuhan selanjutnya. Gitu. Ya, kalau kita belajar gimana cara menyikapi ini, di next slide dari Oswald Sanders, Spiritual Leadership, kita bisa belajar bahwa seseorang yang punya visi Tuhan itu mestinya jangan mengabdi pada sasaran tertentu aja, tapi harus melihatnya tuh pada Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi jangan kalau kita melayani, kita tuh terlalu kemerungsung sama misalnya kita jadi panitia Natal. Gitu. Kemerungsung sama pekerjaan jadi panitia Natal itu sendiri, kita lupa apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki sih dari pelayanan kita itu. Kan harusnya memuliakan Tuhan. Tapi karena kita fokusnya pada pekerjaannya itu takut salah, takut dikritik segala macam, akhirnya malah kita jadi bisa berantem satu sama lain gitu ya. Padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Itu kita gagal fokus sudah. Gitu. Berikut, gagal melihat pelayanan sebagai peluang untuk pengembangan diri. Andy Stanley ini mengatakan, visi Anda bukan sekedar jalan yang digunakan Allah untuk melakukan sesuatu melalui Anda, tapi visi juga merupakan jalan yang dipakai Allah untuk melakukan sesuatu di dalam diri kita gitu. Jadi kalau kita itu taat, kita itu mau, ya kita itu melibatkan diri di dalam pelayanan, kita sendiri itu akan berkembang gitu. Jadi yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa, yang tadinya kita kurang jadi lebih gitu ya, jadi semakin terasah. Berikut, kekeliruan sikap. Rick Warren mengingatkan, jangan cuman mau ngerjain kalau itu cocok sama profil pelayanan kita gitu. Sama kepribadian kita, kemampuan kita. Karena ya itu adalah pelayanan primer kita memang, melayani sesuai dengan profil pelayanan kita. Tapi kita juga punya pelayanan sekunder. Pelayanan sekunder itu apapun yang dibutuhkan sewaktu-waktu dari kita gitu. Kalau di kantor, saya lihat orang itu sering gagal fokusnya juga yang namanya job description ya. Mereka kalau udah ngeliat job desk, itu ngelihatnya kalau kerjaan di luar job desk, saya nggak mau kerjain, karena itu bukan kerjaan saya. Gitu. Karena mereka ngelihatnya job desk itu adalah maksimal yang harus saya kerjakan. Seharusnya job desk itu minimal, semua yang ada di situ tuh kita kerjakan. Gitu. Mungkin ada kerjaan-kerjaan lain di luar itu yang perlu kita kerjakan juga. Gitu. Tapi kalau itu kita tahu sudah bagian dari job desk-nya orang lain, ya jangan nginjek kakinya orang, kita kulon dulu kalau mau ngerjain sesuatu yang kita tahu udah ada orangnya yang ngerjain gitu ya. Tapi kita boleh menawarkan bantuan, jangan sampai tapi kita punya pikiran kalau itu nggak ada di job desk saya nggak mau bantuin. Kalau nggak cocok sama profil pelayanan saya nggak mau terlibat gitu. Itu eh, gagal sikap itu namanya ya, cara bersikap yang keliru. Berikutnya, kekeliruan sikap memaksakan meremehkan panggilan orang lain yang berbeda dengan profil pelayanan. Ya kita tadi udah belajar bahwa orang itu memang beda-beda. Tuhan itu memberikan ke masing-masing anggota secara khusus bakat-bakat talenta-talenta tertentu ya seperti dibahas Pak Anton di bulan Mei yang lalu dan setiap tubuh itu punya fungsinya masing-masing. Jadi jangan memaksakan atau merendahkan panggilan orang lain yang berbeda dengan profil pelayanan kita. Itu cara memandang atau sikap yang keliru. Kekeliruan akan waktu berikutnya. Jangan tergesa-gesa menginginkan sesuatu terjadi sekarang. Visi itu juga perlu jadi matang. Kitanya sendiri pun perlu jadi matang.
Seringkali kitanya yang belum siap untuk mengejar visi tersebut gitu. Jadi Allah terus menumbuhkan kita dulu untuk mencapai visi tertentu gitu. Jadi ojo ke susu gitu ya. Kita harus punya tujuan, kita tahu kita mau kemana, tapi ya ikut sertakan Tuhan dalam rencana kita gitu. Kalau kita mengalami kendala, ya kita yang penting punya persisten, pantang menyerah gitu. Kita terus berupaya melakukan yang terbaik aja. Karena kita akan dibentuk saat kita mengejar visi yang tadi. Visinya perlu matang, kitanya juga perlu matang dulu. Belum waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya ya. Kekeliruan waktu juga kita menutup diri pada perubahan atau pimpinan Tuhan selanjutnya. John Scar ini mengingatkan ada kesera-sera, ya whatever will be, tapi ada yang orang bikin planning itu bukan cuma what will happen, tapi what can happen. What will happen itu mengalir aja kayak sungai. Tapi kalau what can happen, itu walaupun kita tetap pasrah pada Tuhan, kita percaya atau kita mengandalkan Tuhan, tapi tetap kita punya tanggung jawab. Kita dikasih talenta, kita dikasih bakat, kita mesti mikirin dengan matang apa yang bisa terjadi, apa yang perlu kita lakukan tahun depan, apa yang kita perlu lakukan minggu depan, apa yang kita perlu lakukan besok. Itu bisa what can happen-nya ada di kita. Kita akan berdoa setelah itu mengikut sertakan Tuhan dalam rencana kita supaya pemikiran kita, rencana kita direstui. Tapi bukan terus kita ngalir aja kayak sungai, kita nggak punya planning, wes pokoknya jalan aja lah gitu. Masa depan tidak sama dengan tempat yang kita tuju. Namun masa depan itu perlu kita ciptakan. Jalannya pun menuju ke sana bukan sesuatu yang kita akan temukan, tapi sesuatu yang perlu kita buat, kita rancang. Dan dalam upaya kita membuatnya, itu akan mengubah baik pembuatnya maupun arah tujuannya. Jadi kita itu harus punya tanggung jawab untuk take control, take action. Ya, what can happen, jangan what will happen. Jangan whatever will be, will be. Berikut. Jadi profil pelayanan kita itu suatu proses perjalanan, perjalanan penemuan. Kita sudah dikasih tool, saya sudah share ada beberapa link tool yang rekan-rekan bisa pakai ya untuk lebih mengenali kepribadian kita seperti apa, untuk kemampuan kita bisa minta feedback dari orang lain dan kita bisa sharing sama orang lain. Tetapi semua itu hanya satu data point. Data point yang lain adalah experience, pengalaman gitu ya. Kalau kita menjalaninya, kita melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat hal-hal baru. Tetap yang kita tidak pikir tadinya bahwa kita bisa atau kita mampu, atau ternyata kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik kalau kita menyertakan Tuhan dalam pelayanan kita. Nah, berikutnya, what's next? Kalau kita udah tahu profil pelayanan pribadi saya seperti apa, keterbebanan saya, kemampuan saya, kepribadian saya, boleh coba di-sharing ke rekan-rekan satu komunitas yang kita percaya atau kita nyaman untuk sharing sama mereka. Tanya sama mereka pendapat mereka gimana. Apakah sesuai nggak yang kita pikir itu adalah profil pelayanan kita. Yang kedua, kita bisa evaluasi apakah yang kita lakukan selama ini gitu itu sudah sesuai dengan profil pelayanan kita. Ada nggak hal-hal lain yang bisa kita eksplor atau kita kembangkan sehingga kita ya jadi lebih berkembang. Sekali lagi kita bisa minta masukan dari rekan-rekan kita yang tadi kita percaya untuk mereka memberi masukan ada nggak hal yang mereka yakin kita juga bisa lakukan dengan baik, tapi selama ini mungkin kita nggak pernah mencobanya gitu. Next, di berikutnya explore. Apakah ada orang yang perlu kita ajak bicara? Ya untuk lebih saling mengenal satu sama lain, berdialog. Adakah referensi yang perlu kita baca untuk kita jadi lebih mengembangkan diri? Adakah tempat yang perlu kita kunjungi untuk kita layani atau justru di situ kita mendapatkan pelayanan? Adakah hal-hal yang bisa kita doakan? Apakah ada yang Anda bisa kembangkan lebih optimal sehingga kita bisa melayani lebih sesuai dengan profil pelayanan kita? Jadi kita lebih optimal lagi. Ada nggak yang perlu kita tinggal? Karena hal itu nggak membuat kita jadi optimal melayani sesuatu. Ya, kita terlalu sayang terhadap sesuatu yang kita lakukan sehingga apa yang kita lakukan itu menghalangi kita untuk bisa memberi pelayanan lebih gitu.
Ada nggak hal-hal yang mungkin menjadi penghambat kita melayani sesuai profil pelayanan kita? Nah, ini hal-hal yang kita bisa explore ya, rekan-rekan. Berikutnya, ya dengan kita sudah mengetahui profil pelayanan, kita tahu kepribadian, kemampuan, dan keterbebanan kita, harapannya pada saat kita di garis akhir, kita bisa menyatakan apa yang di Yohanes 17 ayat 4 ini ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Gitu. Amin. Sekian, itu yang bisa saya sharing dari PWJ di sore hari ini. Apakah ada pertanyaan, ada komentar, ada mungkin masukan dari teman-teman supaya kita bisa diskusi lebih baik? Silakan. Mungkin boleh dipandu oleh Ibu Tin. Silakan Ibu Tin. Pak Theo yang telah menyampaikan untuk profil pelayanan kepribadian ya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Theo. Selanjutnya kita akan tutup PWJ kali ini. Saya minta Bu Yulian, Bu Yuliana ya, tutup dalam doa ya. Yuli, Ya, oke. terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami bersama-sama di dalam PWJ ini. Nah, kami mengucap syukur karena banyak hal yang boleh kami pelajari dan boleh kami dapatkan untuk memperbarui ataupun menambah banyak hal di dalam kami boleh bertumbuh di dalam eh, kami bergereja, supaya kami boleh melayani dengan apa yang ada di dalam diri kami masing-masing, kepribadian yang boleh kami miliki. Biarlah itu boleh menambahkan kami untuk semakin bersemangat, semakin bersatu hati bersama rekan-rekan yang lain di dalam pelayanan kami di gereja. Terima kasih untuk Bapak Theo yang pada malam hari ini boleh menyampaikan berkat di dalam PWJ pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah pelayanan dan pekerjaan ya Tuhan berkati. Terima kasih untuk kami semuanya. Kami mungkin malam hari ini akan melanjutkan kegiatan kami ataupun untuk beristirahat. Kiranya Engkau memimpin kami sepanjang malam hari ini dan selanjutnya. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.